Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Video kali ini ingin saya membahas terkait dengan kunut subuh yang mendatangkan tanggapan nyasar oleh Sani Oye. Kita tahu Sani Oye kalau berbicara seenaknya dan merasa kalau dia itu seolah-olah hebat, seolah-olah pejuang, padahal bodohnya setengah mati. Nah, ini mengenai hadis sahih sunnahnya kunut subuh. Wow, hadis sahih sunnahnya kunut subuh. Nah, kalau berbicara kunut subuh, sebenarnya sudah disyarah oleh sekian banyak ulama hadis. Yang jelas tidak ada satupun hadis sahih yang berkaitan dengan kunut subuh. Boleh nanti diungkap kunut subuh apa kunut nazila. Itu saja yang perlu saya garis bawahi. Coba kita lihat bagaimana Sani Oye berbicara tentang kunut subuh ini. Bukan menebar rahmah, tetapi mereka malah memperuncing masalah khilafiyah, sehingga mereka hanya menimbulkan fitnah dan umat ini semakin terpecah belah. Lucunya lagi, mereka senang menuduh orang yang tidak sepaham dengan sebutan ahli bid'ah, dan hanya kelompok mereka sendirilah yang paling ikut sunnah. Astagfirullah, kejadian ini sungguh parah dan membuat resah umat Rasulullah. Oleh karena itu, kehadiran channel YouTube Sani Uye ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan kaum yang kerjanya sibuk menuduh bid'ah terhadap amaliyah masyarakat berdasarkan keterangan dari beberapa kitab karya para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk amaliyah masyarakat yang sering dituduh bid'ah oleh kelompok sebelah atau sutat-sutat Wahabi adalah kunut subuh. Tanpa basa-basi lagi, kami akan membacakan dalil kesunahan kunut subuh di dalam beberapa kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar, tepat di halaman 57 terbitan Nurul Huda. Kata Imam An-Nawawi di sini, bab masalah kunut subuh, ketahuilah bahwa membaca doa kunut ketika sholat subuh itu merupakan amal sunnah. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Itu yang dikatakan hadis sahih yang riwayat Hakim. Kalau berbicara hadis Hakim ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh ulama. Walaupun dikatakan hadis sahih, sebenarnya adalah hadis yang sangat lemah, layyin gitu ya. Jadi Sani Oye ini hanya terpaku pada istilah sahih yang disahihkan oleh segelintir ulama hadis. Tidak berbicara tentang sanad hadis, tidak berbicara tentang rawi hadis. Berbicara hanya sesuai dengan kitab. Kalau yang seperti itu sudah banyak ulama-ulama dahulu kala membicarakannya. Tidak sedikit dari ulama-ulama dahulu kala yang mengkritisi hadis-hadis kunut ini. Mulai dari ulama-ulama dahulu sampai kepada ulama sekarang mengkritisi hadis-hadis yang dikatakan sahih tersebut. Jadi dipaksakan sebenarnya agar menjadi hadis sahih. Karena hadis ini yang sebenarnya terdapat di dalam kitab Imam Syafi'i. Ya, terdapat di dalam kitab Imam Syafi'i. Kemudian dikritisi oleh ulama-ulama hadis dalam berbagai macam kitab jarawat ta'dil. Ada macamnya kitab jarawat ta'dil, seperti Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Itu kitab yang berbicara tentang ar-rijal hadis. Kemudian dalam kitab Taqribut Tahdhib
Anda itu sediakan kitab-kitab itu, bukan kitab-kitab fikih. Ada kitab Tahdhibul Kamal, ada kitab Tahdhibut Tahdhib, ada kitab Al-Ba'isul Hasisah oleh Ibnu Katsir. Ada berbagai macam kitab-kitab, yaitu tarikh Rijalul Hadis, yang membicarakan rijal-rijal hadis. Jadi tidak hanya terpaku kepada istilah sahih. Pokok ada kalimat sahih itu. Ini namanya orang yang menutupi dirinya dari berbagai macam kesalahan. Tak ada orang yang ingin berpecah belah, karena khilafiyah sudah dahulu kala sampai sekarang tidak benar itu. Sejak dahulu kala di zamannya Imam 4 saja sudah ikhtilaf terjadi. Lah sebagai fakta yang sangat fakta sekali, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Kalaupun Imam Malik kunut itu qabla ruku'. Itu yang disebut dengan istilah yang kita kenal, yaitu orang yang melamakan berdiri pada waktu solat, dengan istilah kunut pada waktu itu. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Nah, jika kita cermati dari kunut-kunut ini, tentu saja akan banyak menemukan kelemahan-kelemahan. Jadi bukan permasalahan khilafiyah yang sebenarnya memancing-mancing persoalan itu, karena kalian yang mendefinisikan orang yang tidak berkunut itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, dan Anda mengatakan orang yang berkunut ahlus sunnah wal jamaah, itu yang salah. Jadi Anda sebenarnya yang mengada-ngada. Semua ulama-ulama Anda seperti itu. Tidak tahlilan bukan aswaja, tidak tawassulan bukan aswaja. Definisi kayak apa aswajanya itu dibuat seperti itu? Kok definisi aswaja harus tahlilan? Definisi aswaja harus tawassulan, definisi aswaja harus berzikir bersama, definisi aswaja harus berdoa bersama. Dari mana definisi seperti itu? Siapa yang mendefinisikan seperti itu? Lah sekarang saya juga bisa berbicara lantang keras itu menentang Anda. Jadi permasalahan hadis ini sudah dibahas oleh ulama. Ada seorang rawi yang dituduh lemah dalam riwayat Hakim ini. Coba bacalah kitab Jarh wa Ta'dil. Dari rawi-rawi yang tersusun, yang meriwayatkan hadis sampai hatta fariqad dunya itu, sampai Nabi meninggal dunia. Hadisnya lemah itu. Karena ada rawi yang memang dilemahkan oleh ulama-ulama hadis, bukan Wahabi. Kalau Anda cuma otaknya itu terbayang Wahabi, kebenciannya Wahabi tanpa belajar ilmu hadis, itu kegoblokan Sani Oye. Ya, jadi itu ya. Nggak tahu, jadi cuma menentang-nentang hebat, memecah belah. Yang memecah belah kalian itu loh. Memecah belah persatuan. Ya itu kalian. Wong berbicara ilmu saja Anda sakit hati dan merasa paling benar. Jadi itu ya yang tentu saja harus benar-benar sekarang dipahami oleh kita sekalian. Kalau mau berbicara menang-menangan semua orang bisa. Siapa yang nggak bisa? Cuma jangan sakit hati lah. Nggak ada hubungannya masalah agama itu dengan perpecahan. Wong ulama-ulama dahulu itu sudah terpecah belah kok, nggak ada permasalahan. Yang menghukumi takfiri itu kepada selain orang yang ngaku-ngaku aswaja itu adalah kalian yang takfiri, bahkan sampai pada tingkat menyesatkan dan sebagainya.
Jangan dibalik-baliklah jadi orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.